Tahun 1997, kami sekeluarga pindah rumah. Tempat tinggal kami baru saja selesai dibangun. Kami sekeluarga pindah tak jauh dari tempat tinggal kami sebelumnya. Masih dalam satu lingkungan RT, saya excited sekali pada hari itu. Jauh hari sebelum kami pindah, saya sudah memesan satu kamar di lantai 2 dan membuat kesepakatan dengan saudara-saudara saya yang lainnya. Kami adalah 5 bersaudara dan saya adalah anak kedua. Pada saat itu, saya masih berusia 13 tahun. Sesampainya saya di kamar baru, tak henti-hentinya saya memandang kondisi di bawah rumah dan jendela kamar. Sesuatu hal baru untuk kami sekeluarga memiliki rumah lantai 2. Oke. Hal yang kerap terjadi pada saya, walaupun tidak sering terjadi, saya kerap hafal jika hal itu akan datang pada saya. Iya, fenomena erep-erep, atau lebih tepatnya ketindihan, atau bahasa Inggrisnya sleep paralysis gitu ya. Fenomena antara sadar dan tidak sadar ini terjadi pada saat tidur. Rasanya seperti tertindih sesuatu, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, bahkan pernah sampai sekali tidak bisa bernafas. Orang pada umumnya bilang hal tersebut ketindihan setan. Maka itu hampir setiap orang tua pasti mengingatkan anak-anaknya untuk membaca doa sebelum tidur. Jangan dianggap sepele ya, karena doa merupakan awalan yang baik untuk semua hal yang kita lakukan. Yang kejadian yang akan saya ceritakan nanti masih berkaitan dengan rep-repan. Pasangan saya tidur Pasangan saya tidur di kamar sebelah adalah adik saya yang nomor 1. Usia kami hanya selisih 2 tahun, tapi pada saat itu adik saya sangat patuh kepada saya. Mungkin karena saya galak sama adik-adik saya, jadi justru dia yang ngalah. Saya pilih tidur di pojok kiri dinding kamar, dan dia hanya diam saja tidur di sisi kamar lainnya. Pada hari itu, tiba-tiba saya terbangun tepat sekali pada pukul 00 dini hari. Kok hawanya panas ya? Gumam saya dalam batin. Kemudian saya mencoba kembali untuk tidur. Anehnya, setiap kali saya akan terlelap, saya mengalami rep-repan. Badan saya tidak bisa bergerak. Mau teriak pun mulut ini hanya bisa menganga. Saya hentak paksa badan ini sambil mengucap istighfar, astagfirullah. Saat itu pula saya bisa terbebas dari rep-repan. Malam itu adalah malam yang paling berat dalam seumur hidup saya. Nggak pernah saya mengalami rep-rep seberat ini. Mengapa? Karena setiap kali saya mau terlelap, rep-rep kembali terjadi. Puluhan kali saya mengalami rep-rep pada malam itu. Saya capek, ngantuk sekali. Saya harus bisa tidur karena besok pagi saya harus berangkat sekolah. Gak enak tenggorokan. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Saya masih terjaga, dan pada akhirnya saya bertekad pada diri saya sendiri untuk tidak menghiraukan apapun yang terjadi. Jika pada malam itu rep-rep masih menyerang, saya akan tetap memejamkan mata dan melanjutkan usaha saya untuk terlelap. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Ya, rep-rep kembali menyerang. Tekad saya sudah bulat, saya nggak akan mencoba untuk bebas dari rep-rep itu. Saya sudah capek, saya pasrah. Harapan saya, kepasrahan itu akan berhasil dan saya terlelap. Namun ternyata perhitungan saya salah. Justru badan saya terasa semakin panas, gemetar berat sekali, seperti ditindih bertubi-tubi. Pada saat itu, posisi tidur saya terlungkup, sayup-sayup saya mendengar suara. Saya kesini hanya ingin minta maaf. Oke. Saya coba angkat kepala saya untuk melihat siapa yang bicara, dan astagfirullah, di antara sadar atau tidak, merinding aku. Saya melihat seorang gadis muda seperti usia 18 tahun sedang melayang-layang di tepat di atas saya. Rambutnya sebahu, poninya menutup kedua mata, kulitnya pucat sekali, tidak terlihat tangan dan kakinya karena tertutup oleh gaun putih yang lebar dan panjang. Demi apapun, saya tulis di koran ini masih merinding bulu kuduk saya, padahal kejadiannya sudah 23 tahun yang lalu. Kembali ke laptop. Mata saya terbelalak, mulut saya menganga, badan saya gemetar melihat makhluk itu, sedangkan dia masih saja bicara dengan kalimat yang sama. Saya kesini hanya ingin minta maaf berulang-ulang kali.
Kembali saya hentak paksa badan ini untuk bangkit, sedangkan mata saya masih terpaku pada sosok itu. Tapi dia nampak kayak gitu, matanya masih terpaku melihat sosok itu. Kali ini saya tidak ucap istighfar untuk bangkit, tapi saya teriak sejadi-jadinya. Gitu. Akhirnya saya terbebas dari erep-erep. Ketika itu juga sosok gadis berponi itu hilang. Tidak pakai menunggu lama, saya langsung berani keluar kamar dan turun ke lantai bawah. Masuk ke kamar ibu, beliau pun keheranan karena apa saya pindah. Tapi pertanyaan itu tidak saya gubris, saya masih trauma dengan sosok tersebut. Ini saya coba ilustrasikan sosok tersebut ke dalam gambar sesuai apa yang saya ingat. Anjing, serem banget. Anjing, serem, serem, serem. Anjing, serem, serem, serem. Kalian bisa lihat di sebelah aku. Esoknya saya cerita hal tersebut ke orang tua. Mereka menangkap cerita saya bukan guyonan. Cuma terdiam dan memberi saran untuk sering membaca Al-Quran setiap sholat 5 waktu. Hari itu juga saya putuskan untuk enggak lagi tidur di kamar tersebut. Saya shock berat. Jiwa saya cukup terguncang untuk usia saya pada saat itu. Adik pun gak mau tidur di kamar sendiri. Dia ikut saja dengan saya tidur di karpet depan TV. Akhirnya waktu terus berjalan, kamar itu tetap dibiarkan kosong. Satu-satu barang yang tidak terpakai ditaruh di kamar kosong. Dari satu-satu akhirnya jadi banyak, sekalian jadi barang gak kepakai dimasukkan ke dalam. Jadilah ruang gudang yang hawanya panas lembab. Makin kerasan saja si gadis berponi menghuni kamar itu. Hehehe, oke. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita gadis berponi itu, tapi sepertinya saya akan lanjut di lain waktu. Untuk membaca yang meragukan keaslian cerita ini, silahkan saja. Apa yang penting ceritanya bagus. Oke, karena cerita ini bikin aku merinding, akhirnya sampai sini dulu. Besok kita lanjut. Kalau kalian nonton video ini entah kapan gitu ya, sebelumnya kalau kalian nonton video aku pakai baju yang sama, itu adalah di hari yang sama, tapi kisah ini yang buat aku merinding dan aku harus stop it dan tidur karena ini udah jam 2 malam juga, saatnya untuk istirahat. Oke, bye.